Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan kebaikan. Kita berjumpa kembali dalam Sabda Saban Hari, permenungan yang akan kita dengarkan berdasarkan bacaan-bacaan kitab suci di hari Minggu Prapaskah keempat, tanggal 14 Maret 2021. Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1b dilanjutkan dengan ayat 6-7, ayat 10-13a. Bacaan kedua dari Efesus pasal 5 ayat 8-14. Dan Injil dari Yohanes pasal 9 ayat 1-41. Saudari-saudara sekalian, marilah kita menyiapkan batin kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat 1-41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, inilah dia." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta, dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya, dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah sekarang ia dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah,
bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itu sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya bagimu? Bagaimana ia memelekan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ketika kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, Injil berkisah tentang seorang yang buta sejak lahir. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, orang-orang yang mempunyai kelemahan atau cacat dalam dirinya terjadi akibat karma orang tersebut atau juga karena warisan orang tuanya. Lantas muncul pandangan yang menghubungkan antara dosa dan orang yang lahir buta. Siapa yang berbuat dosa? Orang itu ataukah orang tuanya? Jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Buta sejak lahir tidak ada hubungannya dengan dosa seseorang atau karena warisan orang tua. Hal itu terjadi karena pekerjaan atau kehendak Allah baginya. Oleh karena itu, atas kehendak Allah pula, orang yang buta ini berhak mendapat mujizat penyembuhan.
Kemudian Yesus mengaduk ludah dengan tanah, mengoleskannya pada mata orang buta. Kemudian orang itu disuruh untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Sesudah itu matanya celik dan dapat melihat. Persoalan sakitnya selesai. Namun kini muncul persoalan baru, yaitu peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabat. Pemimpin agama orang Yahudi menuduh cara Yesus memelekkan mata orang buta itu telah melanggar aturan hari Sabat. Mereka tidak membolehkan orang bekerja termasuk menyembuhkan. Namun bagi Yesus, berbuat baik tidak boleh memandang waktu. Tentu kita semua akan teringat akan kata-kata Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ, orang-orang Farisi berupaya mencari-cari kesalahan Yesus dan bereaksi secara berlebihan terhadap kata-kata pembelaan Yesus. Aku datang untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Orang-orang Farisi menjadi tidak senang dan berkata kepada Yesus, "Jadi maksudmu kami ini buta?" Maka Yesus menjawab mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Orang-orang Farisi ini secara jasmani dapat melihat, tetapi tidak memiliki mata batin spiritual atau rohani. Mereka hanya melihat apa yang dilihat oleh manusia karena kedengkian hatinya. Mereka tidak mau membuka diri pada rahmat Allah. Mereka menolak rahmat Allah yang mau bekerja dalam diri mereka. Akibatnya, mereka tetap tinggal dalam kebutaannya yang fasik. Saudari-saudaraku, marilah di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita belajar untuk memiliki iman yang tetap bertumbuh di tengah aneka persoalan zaman Kiwari. Hendaknya kita mengambil hikmah dengan membuka hati dan mata rohani yang dipimpin Roh Tuhan, bahwa karya Tuhan sungguh luar biasa dan semakin mendewasakan kita, sebab Tuhan akan senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Amin.